lagi pada kasmaran semua. Pertanyaannya kok bagaimana babi caranya cepat nikah, bagaimana babi caranya cepat mendapat jodoh, dapat pacar. Wah, pertanyaannya anak-anak zaman now, zaman milenial tuh memang aduh koyo nggak mikir ini lagi pandemi, harus mapan dulu ekonominya, harus kerja dulu, harus ya nabung-nabung dulu biar apa? Biar siap berumah tangga. Aduh, repot juga. Ini para adik-adikku tersayang ini, ada Bang Mus, ada Kakak Heru, ini lagi kemana ya? Kok nggak nyampe-nyampe? Katanya mau jualan produk, ada madu dari mana, nggak nyampe-nyampe. Assalamualaikum, Be. Waduh, Gimana Be kabarnya, Be? pucuk dicinta ulam pun tiba. Kalau ada Kak Heru, ada Bang Mus, ini aduh, dunia itu serasa milik berdua. Iya, Be. Tadi habis jualan-jualan, Be. Biasa. Oh, udah laku madunya? Iya, jualan madu. Ya, alhamdulillah, Be. Disyukuri aja, Be. Oh, iya. Kalau aku habis tadi itu sih biasa ngobrol-ngobrol aja sama kawan-kawan, Be. Gimana ngobrol apa? Ya itu sih kemarin kawan-kawan itu ngeliat videonya Babe tuh banyak yang tanya gitu, Be. Oh, yang Pagebluk itu lah, Oh, Be. yang video panggebluk itu. Iya, Be. Iya. Ya memang Babe bikin video itu biar semua itu tahu tentang simulasi dan kondisi yang ada saat ini tuh kayak apa kira-kira gitu. Jadi biar pada paham gitu kan, bahwa mungkin dari adik-adik, dari teman-teman di seluruh Nusantara mungkin penasaran, janjane panggebluk itu apa sih, B? Nah, gitu kan. Kan kira-kira gitu. Penasaran kan kira-kira kan? Iya, Be, kawan-kawan nanyain juga gitu. Pagebluk ini emang hari ini aja apa emang udah ada sebelum-sebelumnya gitu, Be? Iya. Nah, Jadi gini, Kak Heru, Bang Mus, dan sahabat-sahabat semua, saudara-saudaraku yang ada di seluruh Nusantara, ingat betul ini kronologi dan sejarah panggebluk di Indonesia, di Nusantara. Jadi gini, ini Babe cerita satu-satu ya, biar paham ya. Iya, Iya, Be. Siap, Be. Be. Jadi panggebluk itu sebenarnya sudah ada pada zaman Nabi Adam dan Siti Hawa. Jadi pertama kali panggebluk ada itu pada saat Nabi Adam dan Siti Hawa itu terbujuk rayu oleh sang iblis, kemudian turun ke muka bumi. Nah, itulah panggebluk pertama kali diturunkan, terjadi sebuah musibah. Akhirnya Nabi Adam turun ke dataran daerah India sana, terus Siti Hawa ada di daerah kira-kira sekarang ya Mekah lah kira-kira itu. Nah, kemudian setelah Nabi Adam dan Siti Hawa bertemu kembali, terjadilah yang namanya keharmonisan berumah tangga. Akhirnya kan dikasihlah keturunan sama Allah. Ya, setelah dikasih keturunan sama Allah terjadilah panggebluk lagi. Ya, terjadilah antara Habil dan Qabil memperebutkan pasangan untuk berumah tangga. Akhirnya terjadilah di antara mereka itu ada yang terbunuh, kira-kira begitu. Nah, begitu terbunuh, bingung cara nguburnya, akhirnya ada burung apa itu? Burung elang. Burung elang itu ke tanah, kemudian dia menggaruk-garukan elangnya. Nah, dari situlah akhirnya terjadilah prosesi pemakaman pertama kali. Nah, kira-kira gitu Kak Heru dan Bang Mus ya. Nah, kemudian panggebluk itu beruntun. Nah,
ketika zaman Nabi Sis, kemudian beruntun lagi ke zaman Nabi Nuh, ada prahara, banjir bah dan lain sebagainya itu. Kemudian zaman Nabi Ibrahim, zaman Nabi Lut dan lain sebagainya, dan termasuk di zaman Nabi Isa sampai ke zaman Nabiullah Muhammad SAW itu ada prosesi panggebluk yang luar biasa. Nah, pada saat prosesi panggebluk yang luar biasa itu, ya obatnya ya harus mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira begitu. Kemudian kira-kira kan begini, bagaimana kronologi panggebluk di Nusantara atau di Indonesia, kan gitu kan. Nah, panggebluk yang ada di Nusantara itu ya sudah ada zaman kerajaan, dari mulai kerajaan Ratu Sima, kemudian kerajaan Sriwijaya, kemudian Majapahit, kemudian Mataram kuno, Mataram Islam, Pajajaran, Pasundan, itu ada prosesi panggebluk. Semua itu ada, atau istilah kata beboyo itu ada. Nah, kemudian di zaman sekarang ini, zaman yang penuh dengan teknologi modern, yang penuh dengan istilah kata perang tanpa sudut. Nah, akhir terjadilah yang namanya pandemi atau COVID-19 yang klausalnya di berita-berita itu berasal dari sebuah penelitian dari sebuah negara yang terjadi kebocoran. Nah, itu wallahu alam kebenarannya bagaimana, kita juga belum mendalami secara detail. Nah, cuman saran dari Bape, cara pendalaman atau cara menghilangkan atau cara mengantisipasi atau biar pandemi ini cepat berakhir, ya itu tadi, yang pertama ya, harus berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Dan kemudian harus laku tirakat. Nah, laku tirakat, harus introspeksi diri masing-masing. Semua harus introspeksi diri. Yang ketiga, tetap jaga imunitas. Atau semoga saja dari apa yang kita lakukan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, memberikan pertolongan pada bangsa dan rakyat Indonesia, sehingga semua yang ada ini, panggebluk yang ada ini akan terselesaikan, kan gitu. Kira-kira gitu. Wah iya, Be. Teman-teman gue nih kalau nonton nih, wah pasti seneng banget nih sebenarnya. Iya. Gitu. Satu lagi nih, Be, nih teman-temanku tuh penasaran gini, Be. Pas lagi video Bapak itu dia juga bingung teman-teman tuh mengenai kidung. Itu kan ada kidung rumakso ing wengi. Iya. Nah itu kok sambung sama pagebluk nih, Be? Apa kaitannya ya, Be? Nah, teman-teman tuh nanya itu, Be. jadi begini, kalau kidung rumakso ing wengi itu adalah mahakarya besar Kanjeng Sunan Kalijogo gitu. Karena pada saat itu adalah awal daripada masuknya Islam di tanah Jawa, maka kalau semuanya harus dibikin Arab itu kan, lidah Jawa itu kan kadang agak susah-susah, akhirnya dibikinlah namanya Kidung Rumekso ing Wengi. Nah, di dalam Kidung Rumekso ing Wengi itu substansinya adalah kita itu harus, yaitu tadi sekali lagi, suwung itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, memang di dalam Kidung Rumekso ing Wengi itu kalau bisa sebelum kita itu membaca itu kita harus laku tirakat, minimal puasa 3 hari, 7 hari, syukur-syukur bisa 41 hari baru membaca Kidung Rumekso ing Wengi. Nah, ketika membaca kidung itu yang sudah-sudah zaman dulu itu, misalkan tanamannya itu kok dimakan hama dan lain sebagainya ya, karena itu naluri dan keyakinannya sudah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikhtiar juga, akhirnya ya alhamdulillah ya tanamannya jadi bagus, nggak diserang wereng, nggak diserang tikus lah, kira-kira gitu pada zaman itu. Nah, siapa tahu di zaman sekarang kalau misalkan ini banyak beboyo, panggebluk begini, kemudian kita mulai dengan tradisi
Nusantara kita, ada kidungan, ada apa itu mulai diaktifkan lagi lah. Ibarat kata kalau manusia kan ada itu cakra 9, itu diaktifkan lagi. Yang bumi juga ada cakranya. Nah, cakra-cakra bumi maupun cakra-cakra langit maupun cakra yang ada di tubuh kita itu bisa aktif kembali kalau dengan laku lampah tirakat. Karena laku langkah tirakat atau puasa itu istilah kata ibadah yang paling tua. Semua agama, semua kepercayaan, kapitayan itu pasti pernah menjalani namanya laku lampah tirakat. Kira-kira gitu. Waduh, Be. Berarti kidung itu doa ya Be ya? Ya, kidung itu doa ya. Munajat atau Munajat. suluk lah, suluk malaman, suluk untuk meningkatkan diri kepada Allah, kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kira-kira gitu. Wah iya Be. Ntar teman-teman udah biar pada tahu lah. Nih aku share juga nanti lah ya Be ya. Iya. Nah, gitulah. Jadi intinya begitu. Nah, kemudian di saat zaman modern begini, kadang itu kan adik-adik zaman now itu kan zaman milenial ini kan urusan yang begitu-begitu kan perlu diilmiahkan. Nah, nanti ya kita bahas di sesi berikutnya ilmiahnya itu kayak apa kira-kira gitu. Biar semuanya itu nyambung. Bang Mus katanya mau tanya-tanya sama Babe kemarin cerita sama Oh aku. iya. Mumpung ada Babe nih, tanya Iya. lah. Ini Be, banyak banget ini Be pertanyaan Be yang kemarin itu Be. Gara-gara apa awalnya Babe buka bengkel kesehatan, akhirnya banyak yang WA ini Be. Banyak yang WA, banyak yang email, ada yang SMS juga Be. Nah ini saya pilih-pilih nih Be, pertanyaannya Be. Iya. Yang saya pilih-pilih yang pertama ini itu dari luar Jawa ini Be. Ini pertanyaannya, kapan Be katanya panggebluk ini berakhir atau pandemi ini berakhir? Soalnya mau pada kawin Be, gara-gara panggebluk nggak pada kawin ini Be. Iya, Be. Nggak boleh ada acara. Aduh, aku juga Be kayak gitu Be. Jadi langsung saya jawab apa ada lagi? Jawab aja dulu Be, ntar satu lagi Be. Ya, oke. Ini pertanyaan kelas dewa ini. Pertanyaan yang memang Babe sendiri juga kelebotan mau jawab. Kapan berakhirnya pandemi? Nah, jadi begini ya. Sebagai manusia biasa, seperti Babe juga manusia biasa, kita itu bisanya cuman berikhtiar, bermunajat, suluk, tirakatan. Kemudian secara fisik kita juga harus menjaga imunitas tubuh kita, harus prokes ya kan. Aturan-aturan dari negara, aturan-aturan itu jangan dilanggar. Disiplin nasional bareng-bareng supaya beboyo atau panggebluk ini segera terselesaikan. Jadi dua kata kuncinya ya guys yang ada di rumah, adik-adik semua milenial. Jadi intinya itu yang pertama adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang beragama Islam ya syariatnya dikencengin, syariatnya difulkan, yaitu misalkan sholat 5 waktu, sunahnya, baca Qur'annya, baca sholawatan dan lain sebagainya, zikrullahnya itu ditingkatkan. Dalam rangka apa? Cakra di tubuh itu biar aktif semua sehingga menimbulkan imunitas tubuh itu muncul. Kemudian ditambahi dengan suplemen makanan yang kira-kira mengandung unsur-unsur vitamin, unsur-unsur yang dibutuhkan oleh tubuh sehingga imunitas tubuh kita itu menjadi kuat. Kira-kira begitu. Nah, kalau masalah nanti B kapan ini pandemi berakhir, saya mau cepet nikahan. Nah, ya kita berdoa saja ya. Ya itu saran Babe. Itu saran Babe. Oh gitu ya Be ya. Satu lagi Be. Ini Be keluar dari konteks ini Be pertanyaannya Be. Ini dari Jawa Barat Be. Pertanyaannya Be, bagaimana cara supaya dapat pacar atau dapat jodoh Be? Wah, gimana itu Be? Wah, munajat kidung tadi kali Be, ada hubungannya kali Be, jangan-jangan Be.
Nah, kalau mau dapat pacar, dapat jodoh asal yang serius lo ya, datang aja ke bengkel kesehatan. Jadi asal serius, mau berumah tangga yang benar, mau apa dalam rangka ibadah kepada Allah ya nanti di bengkel kesehatan diajarilah caranya adat istiadat berumah tangga, cara mencari jodoh yang benar ya sesuai dengan cakra 9 tadi. Jadi biar nggak salah milih nyari jodoh yang namanya ikhtiar toh. Iya. Nah, ya kayak begini ini nggak bisa di-floor di YouTuber, nggak bisa, harus ketemu sama babe. Nah, nanti diurai ya. Harus datang ya. Harus datang, iya. Iya. Kasih tahu tuh kawan-kawan yang pada WA suruh datang ke Ya nanti dikasih tahu lah. Alah babe. Gimana Kak Heru? Apa sudah cukup? Kalau aku sih teman-teman penasarannya sih udah sih gitu video-video babe. Cuman nih paling masa-masa pagedok ini kita dan kawan-kawan generasi milenial masyarakat Indonesia tuh pasti butuh saran, butuh pesan gitu Nah, jadi ngomong lagi pesan deh babe. Jadi pesan saya ya, urusan panggebluk segala macam itu jangan dikait-kaitkan dengan mistik, jangan dikait-kaitkan dengan bangsa jin atau bangsa lelembut. Nah itu sudah bukan zamannya. Sekarang itu zamannya ilmiah, zamannya rasional, zamannya semua itu harus dirasionalitaskan. Makanya dari panggebluk ini adalah itu intinya garis besarnya itu ini introspeksi bersama supaya introspeksi bersama itu supaya satu kita juga ke depan harus meningkatkan daya kesehatan kita. Rumah sakit kita ditingkatkan, kemudian sumber daya manusia kita, pendidikannya semua ditingkatkan, sehingga pemikirannya itu bisa high tech, ilmiah. Oh, kalau kena penyakit ini ternyata penyakitnya ini dari unsur ini, kemudian nanti dari unsur-unsur alam itu dikombinasikan. Oh, ternyata obatnya ada ini, ada minyak kayu putih, ada apa dicampur segala macam itu, sehingga terjadilah kekebalan tubuh kita. Ini hasil ikhtiar kita. Jadi manusia itu harus ikhtiar. Nah, kalau yang orang-orang tua kita zaman dulu kan ini panggebluk karena ada Nyai Blorong atau Mbok Nyai Ratu Kidul lagi mantu dan lain sebagainya. Nah, mitologi itu coba untuk dikonstruksi ulang, didekonstruksikan ulang pemikiran-pemikiran yang seperti itu supaya bisa ilmiah gitu loh. Nah, sekarang itu zamannya sudah zaman teknologi, sudah teknologi canggih. Teknologi keempat, sekarang udah mulai teknologi kelima. Nggak usah bicara lagi terkait dengan urusan bangsa jin, bangsa lelembut sampai Nyai Blorong mantu atau Mbok Nyai Ratu Kidul mantu sehingga terjadilah panggebluk. Nah, jangan begitu lagi lah kira-kira kan. Ya itu cukup di zaman dulu lah, zaman dulu lah. Sekarang kita pola pikir atau paradigma itu dirubah. Nah, bahwa semuanya ilmiah. Semua itu ilmiah, bisa diilmiahkan kira-kira gitu. Mantep nih juga ada WA katanya salam buat Babe, makasih nih penjelasannya gitu. Oh ya, gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Nah, pokoknya yang rajin-rajin itu aja salam Babe. Yang rajin-rajin, jadi tetap tingkatkan iman dan takwa kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iya Be. Iya Be, makasih ya Be ya. Jadi nanti yang anak-anak muda yang masih penasaran dengan dunia-dunia goib, dunia spiritual, dunia macam-macam itu, silakan coba diskusi sama Babe. Nah, kita sharing pemikiran, sharing gagasan, sharing ide dan lain sebagainya. Termasuk yang penggemar filosofi dan filsafat kehidupan sama Babe nanti. Nanti Babe bedah kronologi Sokrates, Aristoteles, Plato dan lain sebagainya. Nah, jadi biar kader-kader ini cerdas gitu, cerdas secara emosional questionnya, intelligence questionnya kan, secara spiritual questionnya cerdas, kira-kira gitu. Dan konsultasi kebudayaan juga Be ya. Muri-muri kabudayaan Nusantara itu di bengkel kesehatan ini lengkap. Jadi sehat jasmani, sehat rohani kira-kira. Nah, untuk sementara gitu ya, karena ini Babe kebetulan lagi banyak tamu, jadi Babe mau ini dulu. Ya, terima kasih ya. Oke ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, penggemar Babe dimanapun Anda berada. Saya di sini ingin menawarkan madu Nusantara. Banyak sekali variannya, banyak sekali jenisnya. Ada madu dari Sumatera, ada madu dari Sumbawa, ada madu dari Jawa Timuran. Ya, bagi siapa yang mau memesan silahkan hubungi RP Channel. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kak Heru sekarang lagi ada di bengkel kesehatannya Babeh nih. Jadi kawan-kawan, teman-temanku semua nih yang mau pesan madu itu bisa langsung ke bengkel kesehatan dan RP Channel. Dan juga kalau misal penasaran sama hal yang tentang kehidupan, tentang yang masih penasaran apapun gitu, bisa main langsung ke bengkel kesehatan. Oke? Gitu aja, salam dari Kak Heru. Terima kasih.